Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Syukran kasiran alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan segala nikmatnya, masih memberikan hidayah maunahnya, masih memberikan iman, Islam dan ihsan kepada kita sebagai hamba Allah. Syukran kasiran ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kemarin di dalam episode sebelumnya kita telah membahas masalah sedekah, membahas masalah jangan berbuat zalim kepada sesama muslim, jangan pernah berbohong, dan jangan pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di sini kita lanjutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdin aw shay'in akhara falyatahallal minhu yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalu salihun ukhita minhu biqadri dhulmihi wa illam yakul lahu hasanatu ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Yang artinya, barang siapa pernah berbuat zalim terhadap orang lain, baik itu berupa harga diri atau yang lainnya, maka segeralah ia meminta halal darinya. Sekarang juga sebelum datang hari yang tiada dinar dan tiada dirham atau hari kiamat, di mana jika ia mempunyai amal kebajikan, maka amal itu akan diambil seukur kezalimannya, dan jika ia tidak mempunyai kebajikan, maka ia akan dibebani dosa yang ia zalimi. Di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah zalim. Jangan pernah mendolimi sesama muslim. Jangan pernah mendolimi sesama mukmin. Jangan pernah mendolimi sesama saudara. Jangan pernah mendolimi sesama umat manusia. Di sini lebih ditekankan. Rasulullah telah bersabda bahwa barang siapa berbuat zalim terhadap orang lain, baik itu berupa harga diri atau yang lainnya, maka segeralah ia meminta halal darinya, meminta halal dari kezalimannya, meminta halal dari mendolimi harga diri atau yang lainnya. Sekarang juga, sebelum datangnya nantinya tidak ada dirham, tidak ada dinar. Artinya apa? Sebelum datang hari kiamat. Kalau kita kaitkan adalah kalau di program pemerintah di dalam pendidikan itu ada namanya tidak boleh bullying, menghindari perundungan. Tidak boleh melakukan bullying dan tidak boleh melakukan perundungan. Kalau di
program-program sekolahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya di dalam pembelajaran antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya itu mengondisikan hal-hal kondisi yang ramah, hal yang menyenangkan. Jadi pembelajaran tercipta adanya pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang ramah terhadap peserta didik dengan peserta didik lainnya. Karena di suatu sekolah seperti itu dilarang bullying. Ada materi-materi khusus di dalam bimbingan konseling, itu adalah materi tentang bullying. Apa istilah bullying? Apa istilah perundungan? Apa istilah dampak-dampak negatif dari perundungan dan atau bullying? Bullying itu dibagi menjadi dua, secara fisik atau secara non-fisik, secara verbal atau secara non-verbal. Dan di dalam bullying atau perundungan itu pasti banyak dampak negatifnya, tidak ada dampak-dampak positifnya. Sama dengan ini. Rasulullah telah bersabda, barang siapa melakukan kezaliman kepada orang lain, entah itu berupa harga diri, secara verbal, ataukah berupa yang lainnya secara non-verbal. Sama. Bahwa Rasulullah bersabda seperti ini sebelum tiada dinar dan dirham, sebelum datangnya hari kiamat, maka orang yang menzalimi, orang yang melakukan pembulian, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan perundungan, maka harus minta maaf untuk halalnya atas perundungan tersebut, atas pembulian tersebut, atas kezaliman tersebut. Kalau kita kaitkan dengan program-program sekolah sangat luar biasa, inilah sabda Rasulullah. Kenapa orang itu dilarang melakukan kezaliman? Kenapa manusia itu dilarang melakukan perundungan? Kenapa sama peserta didik dilarang melakukan pembulian? Itu. Maka segeralah minta maaf, maka segera minta halalnya dari sekarang juga, sebelum datangnya hari di mana tiada dinar dan dirham atau hari kiamat. Di mana jika orang yang melakukan pembulian, orang yang melakukan kezaliman, orang yang melakukan perundungan itu mempunyai amal kebaikan, maka amal itu akan diambil oleh orang-orang yang telah dizalimi, orang-orang yang telah dibuli, orang-orang yang telah perundungan. Amal kebajikannya orang yang menzalimi itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi, seukur kezalimannya, seukur pembuliannya, seukur perundungannya. Jika tidak mempunyai kebajikan, maka ia akan dibebani dosa atas yang dizalimi, atas perundungannya, atas pembuliannya. Ia akan, ketika tidak mempunyai kebaikan, kebajikan, amal soleh, maka dia akan mendapatkan dosa. Bagi orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang melakukan pembulian, orang-orang yang melakukan perundungan. Monggo, program pemerintah di dalam pendidikan, satuan pendidikan, bahwa tidak boleh melakukan pembulian, perundungan, kezaliman sesama manusia lainnya, sesama umat manusia lainnya, sesama makhluk lainnya, sesama peserta didik, itu adalah suatu program yang sangat luar biasa, sesuai sabda Rasulullah yang berbunyi, man kanat lahu matlamatun li akhi min irdin aw shay'in akhara fa tahallal minhu yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalu salihun ukhida minhu biqadri dzulmi wa illam yakul lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibi fa humila alaihi. Gitu. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia tidak akan melakukan suatu kezaliman. Mudah-mudahan program-program pemerintah di satuan pendidikan, Diknas maupun Kemenak, dalam program tidak ada pembulian terhadap peserta didik, tidak ada perundungan bersama peserta didik, itu berjalan dengan baik, yang hasilnya endingnya menciptakan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan, ramah, yang menyenangkan, sopan santun untuk memenuhi hak peserta didik.
wala ala bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.